Halo Bapak Ibu, kembali dengan saya Alif. Kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana cara agar buffer stock bisa menjadi dasar pembelian. Oke, nggak pakai lama ya, langsung kita masuk ke materi. Oke, yang pertama, seperti apakah buffer stock? Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan terlebih dahulu. Tujuannya bisa mengetahui update stok terakhir ya. Tujuannya mengetahui sisa update stok dan mempermudah analisa pembelian ke supplier serta mengetahui alarm pembelian di perusahaan. Itu adalah tujuan dari kalau kita punya buffer stock di perusahaan atau di master barang kita ya. Keuntungannya kita bisa mengetahui budget biaya pembeliannya yang ada di perusahaan. Jadi kita punya budget berapa nih? Nah, kita bisa tahu atas buffer stock tersebut pakai skema buffer stock. Dan keuntungannya kita bisa meminimalisir kekurangan stok. Jadi ketika kita udah punya buffer stock, kita udah punya alarm yang seperti tujuan yang kita udah sampaikan, dan Bapak Ibu memiliki keuntungan yaitu bisa mengestimasi kapan stok ini kita harus beli supaya di perusahaan tidak ada yang namanya kekurangan stok atau meminimalisir kekurangan stok, serta menunjang kelengkapan dan penjualan di perusahaan. Terkadang keuntungan terkait dengan penjualan karena kekurangan stok, kita akhirnya tidak bisa mengestimasi berapa penjualan yang harus kita stok, atau sometimes kita belum ada barang yang terbaru di perusahaan sehingga kita perlu namanya update stok. Seperti itu perkiranya untuk keuntungan dan tujuannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan buffer stock menjadi dasar pembelian? Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan data rata-rata penjualan dan maksimal penjualan atas beberapa bulan. Biasanya kita menyarankan 2-3 bulan, atau bisa dikatakan bulan tahun sekarang versus bulan tahun lalu. Head to headnya month to month gitu ya. Month to month itu maksudnya bulan sekarang, anggaplah Januari 2024, kita versuskan dengan Januari 2023. Itu boleh, karena perusahaan kadang-kadang ada namanya sifat tren. Kadang-kadang nggak bisa dipakai tren itu, kadang-kadang harus pakai 3 bulan ke belakang, seperti Januari, Desember, sama November, gitu ya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah hitung lama hari purchase order waktu kita PO ke supplier dan lamanya pengiriman sampai barang itu bisa dibongkar dan nyampe di gudang kita ya. Kita harus mengumpulkan data itu. Selanjutnya, prediksi apakah ada event seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, atau Lebaran, karena data itu sebagai penunjang untuk kita punya buffer stock, terutama untuk sebagai pembelian juga. Selanjutnya kita harus mengumpulkan data, yaitu stok akhir di gudang sebelum kita analisa atau sebelum kita PO ke supplier, supaya data yang kita ambil data yang fresh itu ya. Selanjutnya, perusahaan harus punya namanya target penjualan atau pakai rata-rata penjualan yang lalu, supaya kita punya acuan nih, dasar pembelian kita pakai dasar pembelian yang mana. Apakah pakai stok yang ada di supplier? Kadang-kadang kan ada tawaran dari supplier sehingga kita menerima atas stok yang ada di supplier. Sometimes perusahaan itu harus punya analisa terkait dengan penjualan yang lalu, karena penjualan yang lalu menunjang kapasitas penjualan yang ada di perusahaan berdasarkan pembelian gitu ya. Nggak pakai lama, kita langsung ke cara penghitungannya ya, supaya Bapak Ibu paham terkait dengan gimana sih cara dasar buffer stock ini menjadi acuan untuk pembelian. Oke, kita masuk ke lembar kertas kerja buffer stock. Pertama saya jelaskan di sini pakai data asumsi saya. Jadi PT Sigap Cepat, data buffer stock dan pembelian periode Januari 2024 ya. Nah, di sini barangnya harus subjek yang saya pakai. Itu ada nama barang, rata-rata penjualan per bulan, maksimum penjualan per bulan, satuan, lama PO dan pengiriman, hari, light time, event tertentu, buffer stock, dan safety stock. Ini rumus yang biasanya perusahaan dipakai ya. Atau ada juga kalau kita lihat di Google, ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk menentukan buffer stock. Nah, kita sekarang acuannya pakai yang ada di Excel yang kami buat. Pertama, kita barangnya ada sembako ya, ada minyak, beras, gula, gas LPG, garam, susu bubuk, sama telur. Rata-rata penjualan sama maksimum penjualan itu didapat ketika tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus rata-rata penjualan per bulan itu berapa? 2-3 bulan sebelumnya, atau bulan ini sama bulan yang lalu. Setelah itu kita harus tahu lama PO, pengiriman ya, lama PO dan pengiriman. Ketika kita PO, kita juga harus memperkirakan hari itu, hari PO dan lama pengiriman. Karena ketika kita udah di angka buffer stock, pengiriman ini menjadi salah satu hambatan ketika
pengiriman ini nggak terestimasi. Di gudang kita mesti kehabisan dulu sebelum barang itu datang. Makanya kita perlu tahu kenapa pengiriman ini perlu kita hitung harinya. Di sini saya asumsikan 5 hari ya, 5 hari. Nah, di sini 5 hari, kita pakai 30 hari. Nah, di sini saya maksud 30 hari. Lead time ini hasil dari hari ini dibagi dengan 30. 5 dibagi 30. Supaya kita bisa tahu lead time-nya secara rasio. Kita bisa menentukan secara estimasi rasio, karena hari dikonversi menjadi rasio terlebih dahulu, supaya kita bisa tahu berapa perkiraan lama hari kita untuk mendapatkan barang itu datang. Biar nggak bingung, saya hide di sini, oke ya, seperti ini, gambaran paling jelasnya. Event tertentu, ini event yang saya maksud seperti ada Natal, Tahun Baru, Imlek, Lebaran. Nah, kalau misalnya ternyata bulan besok ada yang namanya event, maka kita harus ganti nggak di angka 100%. 100% itu adalah angka yang standar ya. Misalnya bisa jadi 150%. Maka buffer stoknya juga akan ganti di sini. Nah, event tertentu ini tujuannya untuk menjaga batas buffer, karena untuk menentukan event-event yang akan datang. Nah, di sini buffer stock sama safety stock. Oke, buffer stock ini adalah batas akhir ya, batas minimum, batas tengah paling bawah, di mana dia adalah alarm paling bawah. Kalau safety stock ini adalah peringatan. Istilahnya ibaratnya seperti lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, ini udah lampu kuning nih, safety stock. Buffer stock itu ibarat lampu merah, berarti kita harus segera untuk warning untuk beli. Kecuali ketika kita udah lampu merah, tidak melakukan namanya pembelian, maka kemungkinan besar perusahaan itu barangnya bisa nggak fast moving atau bisa nggak normal, bisa jadi slow atau dead stock. Seperti video yang udah pernah saya buatkan, bahwa fast, normal, slow menentukan barang itu layak untuk dibeli apa enggak. Jadi tonton video FNS dulu, baru bisa ikut untuk dimasuk ke buffer stock. Kalau kita sudah tahu nih rumusan safety stock sampai buffer stock, nah kita pakai acuannya yang di buffer stock ya. Nah, ini menjadi acuan dasar pembelian. Kenapa nggak safety stock? Karena safety stock ini acuannya masih lampu kuning, ibarat stoknya masih banyak. Di gudang itu masih bisa dialokasikan untuk penjualan-penjualan beberapa hari. Asumsinya dari mana? Dari penjualan maksimum di bulan itu. Terkadang kan maksimum di bulan itu belum tentu menjamin kita untuk penjualan bulan berikutnya. Nah, maka dari itu kita perlu namanya ada safety stock. Ini rambu-rambu warna kuning seperti itu. Kalau buffer stock ini udah pasti ya, ada batas bawah, ibarat seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan namanya buffer stock. Nah, gimana cara dasar kita buffer stock menjadi acuan pembelian atau PO ke supplier? Ini saya unhide dulu. Ketika kita udah sampai ke ranah perhitungan buffer stock, maka kita selanjutnya langkahnya yaitu menentukan PO, purchase order ke supplier. Nah, gimana caranya? Oke, gini. Anggap yang minyak ini ya, minyak rata-rata penjualan per bulan, anggaplah bulan lalu Februari, Desember, November ya. Kita acuannya sembako biasanya 3 bulanan, 650 pieces gitu ya. Ini saya anggap pieces ya. Buffer stoknya 108. Ketika kita harus beli 108. Ternyata quantity di gudang ini kita harus cermati ya. Quantity gudang perlu dilihat supaya kita ordernya nggak kebanyakan. Khawatirnya ketika kita beli sesuai dengan buffer stoknya kita, tapi quantity gudang tidak diperhitungkan, bisa saja kapasitas gudang kita nggak cukup. Pak, tapi supplier minimal PO-nya harus sekian. Oke, kita abaikan terkait dengan permintaan supplier. Permintaan supplier mutlak ya. Maksudnya, misalnya kita beli satu pieces nggak bisa, harus satu lusin gitu. Nah, satu lusin itu menjadi dasar kita kapan harus beli lagi. Mungkin buffer stoknya kita nggak senilai ini, nggak senilai 108, kita bisa mengubah. Nah, mengubahnya pakai dasar apa? Pakai dasar event tertentu itu bisa. Pakai dasar untuk mengeliminasi barang yang dead stock atau slow moving itu bisa. Karena barang sembako ibaratnya barang yang fast moving gitu ya. Setelah kita memperhitungkan kuantiti gudang, kita lanjut ke ranah berikutnya, yaitu saya pakai asumsi rata-rata penjualan sales. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu di perusahaan punya target sales, maka bisa asumsikan ini pakai target sales yang proper ya, yang objektif banget. Karena apa? Di sini rata-rata penjualan sales itu tujuannya untuk men-trigger berapa yang kita harus PO kan. Karena barang sembako atau barang fast moving atau barang trend itu mempengaruhi target penjualan. Di sini asumsi saya pakai rata-rata penjualan sales, atau saya pakai acuan bulan ini yang di kolom C ini. Jadi saya samakan. Karena apa? Biasanya penjualan itu bisa naik turun berdasarkan pakai estimasi bulan lalu. Di sini kita harus tulis berapa, supaya kita bisa tahu nih perkiraan order kita berapa. Pak, saya nggak punya target penjualan. Nah,
Kalau misalnya perusahaan tidak ada target penjualan, maka kita harus bisa pakai rata penjualan atau estimasi jualnya kita berapa. Estimasi, berarti estimasi ini subjektif, tergantung dari pihak owner. Tapi kalau kita punya target penjualan, estimasi target penjualan, maka kita bisa mencantumkan berdasarkan dari quantity penjualan bulan lalu, atau kita pakai dasar estimasi dari direksi secara langsung. Seperti itu, karena ini menentukan untuk PO-nya kita. Nah, di sini baru terbit namanya PO atau untuk per bulan Februari 697 sekian. Nah, di sini kita bisa tahu tuh berapa PO yang harus kita siapkan untuk bulan Februari dan berapa biaya yang kita butuhkan untuk PO bulan Februari. Oke, catatan penting bahwa yang saya pakai di sini adalah skema basic berdasarkan buffer stock, alarm pembelian, penjualan rata-rata, dan stok yang ada di gudang. Biasanya kita UMKM pakainya perkiraan itu. Namun, kalau perusahaan kita udah naik step ke atas, lebih naik lagi, biasanya ada namanya perhitungan kapasitas gudang maupun perhitungan outstanding purchase order, di mana PO udah kita pesan kemarin, cuman belum nyampe. Nah, itu perlu kita masukkan dalam perhitungan ini. Tergantung, kalau quantity PO outstanding masih ada, maka bisa menambah perkiraan quantity di gudang. Dan untuk kapasitas gudang, maka Bapak Ibu di perusahaan harus menghitung per masing-masing rak atau per masing-masing blok, tergantung jenis usaha ya, penempatan barangnya kita, itu berapa kapasitas untuk bisa memasukkan barang ke situ semua. Apakah udah terstandar, apakah bisa diukur oleh dimensi, dan lain-lain. Sehingga kapasitas di gudang bisa terdefinisi masuk ke dalam rumusan di analisa pembelian. Jadi saya disclaimer di depan dulu ya. Indikator gudang ini untuk mempermudah untuk perhitungan rumus. Karena apa? Ketika stok lebih di gudang, maka rumusnya berbeda. Ketika stok lebih di gudang daripada buffer stok, maka perhitungannya berbeda. Berbeda dengan stok kurang di gudang atas buffer stok. Itu. Ini ya. Acuannya pakai ini. Quantity gudang 115, buffer stoknya 108. Nah, berarti kan gudang lebih banyak. Maupun yang ini yang minyak ya. Maupun yang di beras. 40, stoknya 40, tapi buffer stoknya 53. Udah di bawah banget tuh. Nah, maka rumusnya berbeda. Makanya saya kasih indikator stok kurang di gudang. Rumusannya gimana untuk menghitung ini? Sebenarnya di kertas kerja ini sudah saya rumuskan. Nanti tinggal implementasi. Nah, simpelnya di sini Bapak Ibu. Saya buatkan sendiri. Di sini saya buatkan rumusan yang simpel. Jika quantity gudang lebih besar daripada buffer stock, maka rumusannya sisa pengisian gudang ini sama dengan untuk mencari sisa pengisian gudang, maka quantity gudang, yaitu quantity gudang ini ya, dikurangi sama buffer stock. Ketemu nih nilainya. Maka untuk kita mencari PO per bulan itu, maka sisa pengisian gudang, yaitu hasil dari yang atas ini, ditambah target penjualan bulan, atau ditambah rata-rata penjualan quantity yang lalu, supaya kita punya acuan dasar pembelian gitu. Maupun sebaliknya, jika quantity gudang lebih kecil daripada buffer stock, maka namanya ganti saran pengisian gudang. Quantity gudang dikurangi buffer stock menjadi saran pengisian gudang. Ketika kita mau menjadikan PO, maka saran pengisian gudang ditambah target penjualan bulan atau rata-rata penjualan kalau kita nggak ada target gitu ya. Jadi simple banget untuk mengetahui analisa pembelian kita, berapa yang harus kita PO. Bapak Ibu bisa diterapkan di perusahaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diskusikan di grup supaya analisa pembelian di perusahaan lebih tajam lagi untuk kita menganalisanya. Jadi ketika Bapak Ibu udah tahu nih PO order bulan Februari sekian, maka ini kan terlihat besar. Pak, nggak mungkin Pak, kita langsung order 657. Pasti kebesaran di gudang kita dan budget pembeliannya terlalu besar. Iya, karena itu adalah untuk standar PO-nya kita, pakai dasar penjualan bulan lalu. Ini hasil dari 667, yaitu hasil dari purchase order dibagi sama lama pengiriman, supaya kita biar tahu per PO kita harus order berapa. Karena lama pengiriman ini menjadi suatu standar kita dasar PO. Misalnya 657 dibagi 5, karena 5 hari pengiriman. Nah, hasilnya itu menjadi acuan kita PO setiap order. Jadi simple untuk perhitungannya. Jadi cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita diskusi di grup baik-baik sehingga bisa menajamkan, membantu untuk menentukan buffer stock di perusahaan dan menganalisa pembelian lebih baik ke depannya. Salam diskusi.